Komnas HAM menilai Ferdy Sambo layak dihukum seberat-beratnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal ini disampaikan Komnas HAM saat menyerahkan laporan penyelidikan pembunuhan Yosua ke Menko Polhukam Mahfud MD. Komnas HAM menyatakan sudah terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan tanpa proses hukum yang dilakukan atas perintah Ferdy Sambo. Hal lain yang bisa memberatkan Sambo adalah adanya penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Komnas HAM juga meminta penyidik benar-benar memastikan siapa yang menembak Brigadir Yosua. Selain itu ada 5 rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan Polri ke depan. Percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh 2 kesimpulan ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri mengaku terus fokus untuk mencari dan memperkuat alat bukti untuk memperkuat dakwaan Sambo dan kawan-kawan. Untuk tim sidik saat ini fokus ya terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh JPU. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut hukuman pasal 340 yang dikenakan Ferdy Sambo sangat bergantung pada tuntutan dari jaksa. Jika fakta persidangan meyakinkan, maka hakim dipastikan akan memutuskan hukuman pasal pembunuhan berencana pada Ferdy Sambo dan 4 tersangka lainnya. Dakwaan itu yang penting adalah 1, identitas terdakwa, yang kedua kejadiannya, yang ketiga kapan terjadinya dan di mana terjadinya. Nah, jadi 4 itu yang penting. Kalau 4 ini sudah tercakup di dalam dakwaan, nah tinggal membuktikan nanti di pengadilan, ya. Pembuktiannya adalah diperiksa saksi-saksinya, dikonfirmasi itu yang 4 tadi itu, ya. Ada identitas terdakwa, ada kejadiannya, ada waktunya, ada tempatnya. Nah, kalau semuanya terkonfirmasi, nah, maka selesailah hakim. Jaksa bisa menuntut, hukumannya berapa, hakim bisa memutus, ya, putusannya berapa, gitu. Sementara itu, di sisi lain, Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan ketetapan tersangka Ferdy Sambo dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Surat berisi penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan pembunuhan berencana Yosua. Seperti diketahui, penyidik menjerat Sambo dan tersangka lain dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kini banyak pihak yang khawatir dakwaan Sambo terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua lemah dan mentah di pengadilan, sehingga ini membuat hukumannya menjadi lebih ringan. Sementara Komnas HAM juga menilai Ferdy Sambo layak untuk dihukum seberat-beratnya. Nah, bagaimana memperkuat dakwaan kepada Ferdy Sambo? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada Ketua Komnas HAM, Pak Ahmad Taufan Damanik, ada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, dan juga Hakim Agung Mahkamah Agung periode 2011 hingga 2016, Profesor Gayus Lumbun. Selamat pagi, Prof. Gayus, selamat pagi Pak Taufan dan juga Bang Martin. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk waktu Anda bersama kami pagi hari ini. Saya ke Pak Taufan, pernyataan dari Komnas HAM bahwa Ferdy Sambo ini layak mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Ini sebenarnya lebih kepada merasa bukti-buktinya sudah memadai untuk menghukum seberat-beratnya, atau justru ini adalah semacam pengingat atau warning kepada penegak hukum yang menyelidiki atau menyidik kasus ini, bahwa kalau tidak berhati-hati maka jangan-jangan tidak bisa seberat-beratnya, Pak Taufan? Ya, pertama begini ya, ada 2 perspektif yang agak berbeda di antara perspektif yang kami gunakan, yaitu perspektif asasi manusia tentang definisi extrajudicial killing. Ya. Jadi sebagai lembaga negara yang melakukan pemantauan dan penyelidikan sesuai dengan mandatnya, kalau ada dugaan pelanggaran asasi, kita melakukan satu pemantauan dan penyelidikan. Hasil kami ada 2 yang paling pokok. Yeah. Pertama, ada extrajudicial killing. Yang itu berarti ada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki otoritas, ya,
tertentu, dalam hal ini sebagai seorang jenderal bintang 2 Kadif Propam ya, melakukan tindakan pembunuhan di luar hukum. Yang sebetulnya sebagai pejabat yang mengetahui hukum itu, dia tidak semestinya melakukan itu. Jadi artinya di situ jelas bahwa motif apapun tidak bisa dibenarkan untuk seorang jenderal bintang 2 melakukan pembunuhan. Seandainya saudara Joshua ini pun punya kesalahan tertentu, harusnya diproses oleh beliau melalui proses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menemukan fakta-fakta dan sekarang sedang diproses bahwa ada langkah-langkah sistematik melakukan obstruction of justice. Itu jelas sekali. Termasuk yang paling krusial, penghilangan CCTV yang dalam rumah. Yang terakhir ditemukan itu yang di luar rumah. Tapi yang dalam rumah, untuk memastikan misalnya siapa sebetulnya menembak, berapa kali dia menembak, itu sekarang jadi sangat bergantung kepada keterangan demi keterangan. Ini dua konstruksi temuan kami sebagai lembaga negara. Betul, ini dengan menggunakan Undang-Undang 39 pasal tahun 1999 belum merupakan pro justisia, tapi sebagai lembaga negara kami wajib membuat satu kesimpulan tertentu hasil dari pemantauan manakala ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itu cara tahapan-tahapan kerja kami yang pertama. Dan dalam kesimpulan itu kemudian kami menyampaikan sesuai dengan fungsi kami, berharap memang peradilan fair trial itu bisa dilakukan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau setimpal kepada pelaku, dalam hal ini saudara FS dan kelompoknya itu. Kurang lebih begitu, Mas Timothy. Jadi lebih menyoroti bahwa apa yang dilakukan oleh khususnya FS itu dibantu oleh beberapa orang ini adalah benar-benar sebuah pelanggaran HAM. Itu yang Anda soroti, bahwa pelanggaran HAM seperti ini tidak bisa diterima begitu ya? Tindak pidananya pasal 340 memang menjadi tanggung jawab dari penyidik, nanti kejaksaan dan juga pengadilan untuk misalnya menggunakan rekomendasi ini sebagai alat pengunci sehingga tidak bisa lagi tersangka ini yang nanti akan jadi terdakwa mengelak dari tuduhan atau tuntutan yang ada di pengadilan nanti. Itu yang kita maksudkan ya. Tapi tentu saja untuk membuktikan itu di pengadilan, penyidiklah yang harus melengkapi bukti-bukti itu dan juga kejaksaan ya. Dan kami terus terang masih sangat khawatir karena kalau bergantung pada fakta-fakta, termasuk nanti kalau kita mundur ke belakang terkait dengan pertemuan yang terjadi di lantai 3 rumah Saguling itu ya. Itu kan hanya keterangan dari FS, nanti keterangan dari istrinya, yang itu terpisah juga nanti dengan keterangannya KM, RR dan saudara Baradae itu. Keterangan mereka terpisah-terpisah. Bagaimana mengunci ini menjadi satu kesimpulan bahwa memang telah terjadi perencanaan pembunuhan dan siapa perencana pembunuhan itu. Itu kan penting untuk kemudian dilengkapi dengan alat-alat bukti sehingga memang seseorang yang tadi kami katakan, kami simpulkan sebagai pelaku kejahatan extrajudicial killing ditambah lagi obstruction of justice yang sistematik itu, sudah semestinya dia dihukum seberat-beratnya atau setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi sekali lagi itu juga dorongan untuk penyidik ini menemukan bukti-bukti yang lebih kuat, tidak sekedar kepada keterangan demi keterangan yang sangat mungkin diubah sebelum atau di dalam persidangan nanti. Oke, saya ke Prof. Gayus. Anda sendiri sudah menggambarkan atau sudah pernah menyampaikan bahwa di Kompas TV juga bahwa ada kemungkinan itu ada, bahwa tidak bisa dikenakan pasal terberat. Kita tahu bahwa perencanaan pembunuhan pasal 340 ini adalah hukuman terberat yang bisa diterima atau ancaman hukuman terberat yang bisa diterima oleh FS di sini. Masihkah celah tersebut Anda lihat tersedia bagi FS kalau memang ada kelemahan dalam dakwaan nanti? Iya, saya akan memulai dengan bagaimana kita sebagai hakim ya, sisi tugas hakim pembahasannya kan di pengadilan ini. Menggunakan dua analisis, yang pertama analisis perbuatan dan analisis yuridis. Ya, ini diatur di pasal 184 ayat 1 KUHP ya, sebagai petunjuk. Hakim itu melihat dalam konteks dua hal tadi adalah perbuatan, kejadian, dan keadaan. Melalui tiga hal inilah hakim akan berangkat untuk menelusuri. Nah, pandangan saya, kalau saya memposisikan diri saya sebagai hakim untuk dapat nanti digambarkan adalah, yang pertama itu kan 340 ini dipandang sebagai sesuatu yang dakwaannya primer. Ya. Inilah sumber dari semua harapan orang untuk seorang pelaku kejahatan yang jelas terungkap semua tadi. Pak Damanik juga menjelaskan dari banyak kesempatan.
itu tentunya mengharapkan ya. Tadi ada cuatan juga Pak Damanik mengharap hukuman yang setimpal ya. Kalau terberat itu dari sisi yang sebelah lagi untuk bagaimana keseimbangan masyarakat ya, keseimbangan HAM itu harus ada hukuman yang berat ya. Tetapi mungkin bahasa yang tepat untuk posisi saya adalah yang setimpal. Ya. Setimpal seperti apa sebenarnya yang bisa memenuhi harapan baik social justice dan legal justice ya, keadaan masyarakat, keadilan dibangun oleh masyarakat dan sebanding dengan keadaan hukum yang adil ya, yang justice. Nah, untuk ini saya memperhatikan kalau yang saya ikuti sekarang ini adalah suatu perbuatan yang primernya 340 kemudian disubsidiarkan 338. Nah, kalau kita tidak bisa memenuhi 340-nya tentu ini gugur. Nah, ini harus ada pembuktian yang kuat. Pembuktian saat ini masih selalu berubah-ubah. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan karena dari perubahan-perubahan itu mengarah kepada sebuah pengertian yang disebut konkursus realis dan idealis. Yang mana nanti akan kita pakai atau dalam bahasa asli disebut dengan Verhofstadt handling ya. Atau kita akan menggunakan yang lain ya, menggunakan yang ini harapan kita yang menjadi gabungan. Saya khawatir menjadi nanti summon loop. Nah, summon loop ini lebih kepada satu pandangan semua perbuatan menjadi satu saja diambil. Misalnya kalau dakwaan ini nanti mengerucut kepada bahwa sebuah perbuatan seperti skenario yang ada, maka itu bisa merupakan satu persoalan perbuatan yang berlanjut sebagai mana diatur pasal 63, 64, 65 itu for handling. Jadi nanti satu saja digunakan. Kalau ini bisa dibuktikan kuat, memang ini perbuatan yang ada sesuatu hal yang menyertai. Ada banyak hal itu di situ sebenarnya penyebabnya bisa ketika itu seseorang yang menggunakan zat-zat adiktif tertinggi adalah narkotika, ada desakan emosi yang teramat tinggi. Nah ini berbahaya, ini nanti akan menjadi satu hal yang disebut sebagai berlanjut. Jadi Prof Gayus, saya coba sederhanakan juga buat pemirsa di sini, ada faktor-faktor yang secara hukum bisa menggugurkan perencanaan itu atau unsur perencanaan itu yang memang secara hukum diakui seperti penggunaan narkotika, emosi yang berlebihan. Nah, di mata hakim itu apa yang akan bisa membuktikan ini sampai menggugurkan pasal 340 itu? Ya tadi itu, kalau hakim melihat perbuatan ini menjadi perbuatan yang handling, yang memang ini menjadi satu, dia bisa berbuat karena apa, pengaruh apa. Nah, ini tidak pernah dites apakah dia menggunakan narkotika ya, bisa mundur itu sampai 2 tahun bisa ditemukan apakah itu. Nah kalau itu malah berbahaya, berarti itu akan menggugurkan dakwaan primer. Saya sepakat dengan Pak Damanik, mesti ada kumulatif lain sebagai bagian dari subsidiaritas. Jadi saya menyebutnya sebagai kualitatif subsidiaritas. Ada halang-halang seperti tadi Pak Taufan Damanik menyebutkan adanya obstruction of justice. Itu salah satunya itu. Tapi saya belum mendengarkan atau belum melihat tahu dari penyidik yang ada faktor itu yang tegas disebutkan. Belum ada karena dalam reka ulang itu masih ada yang berbeda. Justru kebohongan itu buat saya menjadikan rancunya persoalan itu. Karena nanti kalau padahal tidak diatur di KUHAP, itu hanya menjadikan salah satu dari 5 syarat itu yang harus oleh ahli disampaikan, betul tes ini hasilnya seperti ini. Harus ahli bertanggung jawab itu. Kalau dia sampai salah, ya ada tanggung jawab ahli nanti bahwa dia Kalau obstruction of justice, kita tahu ada upaya untuk membungkam dengan menjanjikan uang, menjanjikan bisa meng-SP3 kasusnya dan lain-lain. Ini juga tidak termasuk dalam unsur perencanaan ya? Ya, kalau itu ada bukan perencanaannya, tetapi adanya sebab ya. Kan ini saya keberatan kalau orang mengatakan tidak usah motif. Harus motif itu bagi kami ya, bagi pandangan saya. Nah karena apa? Karena motif itu satu syarat mutlak namanya. Kalau ada akibat harus ada sebab.
bisa terjadi oleh beberapa sebab. Ini teori Von Bury, ya, ini teori hukum yang disebutkan sebagai syarat mutlak. Harus mutlak ada sebabnya, baru ada akibat orang mati ini. Nah itu jelas harus dikaitkan sehingga kami bisa melihat dengan jelas. Jadi bagi saya wajib itu, karena itu syaratnya mutlak buat sebuah kejadian. Tadi saya katakan kejadian, perbuatan dan keadaan. 3 hal ini masing-masing punya peran. Ini diatur di pasal 184 ayat 1 itu tegas ya. Ini petunjuk. Hakim harus mulai baru keyakinan. Bahwa sebuah pembunuhan terjadi kan bisa dibuktikan tanpa motif gitu ya, Prof ya. Silakan ada bukti penembakan dan lain-lain. Tapi untuk memahami mengapa direncanakan, apakah direncanakan, ini menjadi penting motifnya gitu ya, Prof ya? Ya, karena motif ini menjadi satu syarat yang mutlak. Kalau ada akibat, harus ada sebab. Sebabnya bisa beberapa sebab. Gitu. Oke. Saya ke Bang Martin yang mewakili keluarga dari korban Brigadir Yosua. Tanggapan dari keluarga sendiri bagaimana melihat banyak pandangan para pakar, para ahli hukum yang melihat bahwa jangan-jangan ini bisa lolos dari hukuman terberat di 340. Tapi bagaimanapun juga kan Ferdy Sambo atau FS ini mengakui melakukan pembunuhan. Jadi hukuman mungkin tidak lolos begitu, Pak Martin, tapi bisa lolos dari hukuman terberat gitu, Pak Martin. Ya, terima kasih Mas Timothy. Jadi gini, saya setuju dengan Prof Gayus ya, bahwa memang dalam hal membuktikan suatu tindak pidana, memang idealnya motif itu tidak diperlukan. Tapi manakala kita mau menyempurnakan yang namanya rumusan 340 ataupun tindak pidana pembunuhan berencana, motif itu adalah suatu persyaratan yang wajib dan mutlak manakala kita ingin membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa delik tersebut sempurna. Makanya kalau ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa motif itu tidak penting, saya curiga bahwa mereka memang hanya ingin mau mempercepat pemberkasan dan tidak peduli apakah nanti hasilnya sesuai dengan lengkap atau tidak gitu ya. Keadilan substantif bagi korban maupun keadilan sosial bagi pencari keadilan ataupun orang-orang yang merasa bahwa keadilan di Indonesia ini sudah tercabik-cabik. Lalu yang berikutnya mengenai keseriusan dari para petugas ya, baik dari penyidik maupun jaksa ya. Memang sebelum kita melihat jenis dakwaannya, memang terlalu prematur mengatakan bahwa ada dugaan untuk pengaburan. Tapi akan alangkah lebih baik jika nanti dalam waktu dekat ya, mungkin dari kejaksaan bisa memberikan bocoran atau mungkin berkasnya segera dilimpahkan sehingga kita bisa melihat jenis dakwaan seperti apa yang digunakan oleh jaksa. Menurut hemat kami ya, kalau dakwaan itu digunakan jaksa dengan jenis kumulatif ya, yang berarti bahwa banyak PR ya, pekerjaan yang harus dilakukan oleh polisi dan juga jaksa yang dipayungi dengan pasal 29 KUHP ya, yang bisa menahan tersangka sampai dengan 120 hari dalam rangka untuk memberikan ataupun mewujudkan hukuman yang setimpal ataupun yang seberat-berat. Ya memang penting bahwa dakwaan ini harus jenisnya kumulatif, tidak boleh subsidiaritas. Pasal itu. Kenapa? Karena menurut hemat kami ini banyak pasal ya, banyak perbuatan yang diduga keras dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda ya. Ya seperti pertama 340, 338, lalu obstruction of justice, belum lagi dugaan keras pencurian ya, lalu pelaporan palsu, lalu pemberitaan bohong, yang semuanya itu dilakukan secara sistematis dan bergerombol ya, dengan bertujuan untuk membuat bangsa ini menjadi seperti seakan-akan menjadi orang bodoh gitu ya, tidak mengerti hukum. Nah menurut saya kalau ini diakumulasikan dalam satu dakwaan ya, besar kemungkinan hakim itu akan memiliki banyak pertimbangan yang memungkinkan untuk memberikan suatu putusan hukum yang maksimal. Ini karena semua informasi itu bisa disampaikan dalam sidang yang sama, maksudnya begitu ya sederhananya ya, sehingga akan ada barang bukti atau kesaksian lain yang menguatkan untuk dakwaan tertentu, begitu, Bang Martin? Ya, kan gini, kan berkas ini kan dipisah jadi 5, ya. Tentunya dalam hal ya yang diduga mastermind dari kasus ini memang perbuatannya itu harus didakwakan ya,
seberat-beratnya. Nah, tentunya kalau mau didakwa seberat-beratnya kan pasalnya harus banyak. Nah, sampai saat ini saja saya belum melihat apakah ada pasal 52 ditambahkan di situ, ya, terhadap pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangan itu kan juga ditambah sepertiga ya. Lalu pasal 88 permufakatan jahat, ya. Lalu yang pada dasarnya kalau semua diakumulasikan terhadap terduga mastermind yang orang jahat ini, ya, ini akan sangat membantu hakim untuk membuat ataupun memasukkan pertimbangan hukum, ya, sehingga bisa memberikan vonis yang tadi kalau saya pinjam dari istilah dari Pak Prof Gayus itu yang setimpal. Walaupun dalam tanda petik menurut kami yang setimpal itu adalah minimal adalah hukuman seumur hidup ya kalau menurut pandangan saya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kami akan jeda sebentar dan kembali lagi membahas hal tersebut usai jeda.